Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afa Sofia, MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Matematika Diskrit, serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang algoritma. Saya Imam Bustomi selaku moderator dan pemateri 1 akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yang dimana anggota kelompok bernama Mustika Santi sebagai pemateri kedua, Delatri Agustin sebagai pemateri ketiga, dan Nova Karantika sebagai pemateri keempat. Oke, lanjut ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi berupa pengertian notasi algoritma. Yang kedua tentang algoritma pengurutan, definisi dan langkah-langkah algoritma pengurutan. Yang ketiga algoritma max atau min, definisi algoritma max atau min. Yang keempat yaitu yang terakhir algoritma pencarian, definisi dan langkah-langkah algoritma pencarian. Definisi algoritma. Definisi umum algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengembalian putusan untuk pemecahan masalah. Awalnya, algoritma ini diungkapkan oleh matematikawan Persia, yaitu Al-Khwarizmi. Baik, saya Mustika Santi, NIM 1908105122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi algoritma. Sebagai contoh, kita akan menuliskan algoritma untuk mencari elemen terbesar atau maksimum dari sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, sampai AN. Elemen terbesar akan disimpan di dalam peubah atau variabel yang bernama max. Adapun beberapa notasi untuk algoritma, yaitu yang pertama ada notasi kalimat deskriptif yang diawali dengan kata kerja baca, hitung, masukkan, bagi, ganti, dan sebagainya. Yang kedua ada notasi bahasa pemrograman, misalkan dalam bahasa Pascal atau bahasa C++. Nah, ini untuk mencari elemen terbesar. Yang ketiga ada notasi pseudocode. Notasi ini hampir sama dengan notasi pemrograman. Selanjutnya, contoh algoritma. Contoh dari algoritma yang pertama ada penggunaan telepon. Langkah-langkahnya yaitu 1. Angkat gagang telepon, 2. Pencet nomor tujuan, 3. Kemudian berbicara, 4. Tutup telepon, 5. Letakkan gagang telepon. Contoh lainnya yaitu cara mencari akar persamaan kuadrat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama masukkan koefisien persamaan kuadrat. Kedua, cari akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Yang ketiga, tampilkan hasilnya. Dan yang keempat, selesai. Baik, selanjutnya algoritma maksimum atau minimum. Pertama, algoritma mencari elemen terbesar. Langkah-langkahnya yaitu 1. Kita asumsikan A1 sebagai elemen terbesar sementara. Simpan A1 ke dalam max. Kedua, bandingkan max dengan A2. Jika A2 lebih besar dari max, maka nilai max diganti dengan A2. Ketiga, ulangi langkah 2 untuk elemen-elemen berikutnya yaitu A3, A4, sampai AN. Keempat, berhenti jika tidak ada lagi elemen yang dibandingkan. Dalam hal ini, max berisi nilai dari elemen terbesar. Oke, saya Delatri Agustin akan melanjutkan materi. Materi kali ini yaitu mengenai algoritma pengurutan.
Kita langsung saja, diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2, sampai ke AN, urutkan semua bilangan tersebut sedemikian sehingga A1 kurang dari sama dengan A2, kurang dari sama dengan sampai ke AN. Pengurutan di sini adalah persoalan yang kaya dengan solusi algoritmanya. Karena saat ini terdapat puluhan algoritma pengurutan, dan salah satunya adalah algoritma pengurutan seleksi atau selection sort. Gagasan dasarnya adalah mencari elemen terbesar atau terkecil, lalu menempatkan elemen terbesar atau terkecil tersebut pada awal atau akhir susunan. Nah, dua aktivitas ini disebut satu kali pas. Selanjutnya, elemen terujung disebut diisolasi dan tidak disertakan pada proses selanjutnya. Untuk pas yang lainnya atau seluruhnya ada n dikurangi satu kali pas. Aktivitas yang sama diulang untuk elemen lainnya yang tersisa, yaitu memilah elemen terbesar atau terkecil berikutnya dan mempertukarkannya dengan elemen terujung dari bagian sisa. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai selection sort. Konsep proses dalam selection sort adalah mencari atau memilih nilai terkecil dan menukarnya dengan elemen paling awal atau paling kiri pada setiap tahap. Misalkan kita mempunyai satu dimensi A yang memiliki 7 elemen, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nilai dari setiap elemen itu secara berurutan yaitu 15, 10, 7, 22, 17, 5, dan 12. Dengan menggunakan selection sort, tadi kan kita akan menentukan bahwa yang paling kecil kita simpan di paling kiri. Nah, jadi pada hasil akhirnya, pada setiap elemen secara berurutan yaitu 5, 7, 10, 15, 15, 17, dan 22. Jadi di sini terlihat bahwa dari kiri ke kanan itu nilainya dari paling terkecil sampai ke terbesar. Seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima argumen dan mencoba untuk mencari mana key-nya, dan adalah algoritma yang bisa mengembalikan nilai rekodnya itu tersendiri. Rekod tersendiri itu adalah tipe data yang terdiri atas kumpulan variabel yang dapat berbeda tipenya. Setiap variabel itu disebut file. Algoritma pencarian ini diantaranya sequential search, binary search, interpolation search, dan masih banyak lagi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Karantika. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai algoritma pencarian. Saya ulas kembali, algoritma pencarian ini ialah menentukan indeks dari suatu key dari beberapa elemen atau data yang sudah disediakan. Nah, algoritma pencarian ini memiliki jenis yang cukup banyak. Yang paling mendasar yang akan kita pelajari yaitu ada 3 diantaranya, sequential search, binary search, dan interpolation search. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai sequential search, di sini saya akan mengilustrasikan dengan sebuah cerita. Misalkan kita memiliki sebuah buku tersebut terdiri dari 500 halaman. Misalkan kita akan membuka halaman 100. Nah, cara yang pertama kita bisa membuka satu persatu halaman buku tersebut hingga menemukan halaman yang kita inginkan. Cara yang kedua, kita bisa membuka tengah-tengah buku tersebut, halamannya atau halaman tengah-tengah buku tersebut gitu. Nah, apabila halaman yang kita inginkan itu terlewat, nah kita bisa membuka bagian tengah-tengah dari bagian yang pertama. Apabila halaman yang kita inginkan itu belum terlewat, kita bisa membuka bagian tengah dari bagian yang kedua tadi. Cara yang ketiga, kita lihat dulu halaman yang kita inginkan ini nomornya itu kecil atau besar. Nah, apabila kecil, kemungkinan halaman tersebut berada di bagian depan buku. Apabila halaman yang kita inginkan itu besar nilainya, maka kemungkinan juga halaman tersebut berada di bagian terakhir buku. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai sequential search. Apa itu sequential search? Adalah pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data dari key yang pertama
dengan satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, metode ini tetapi tidak memerlukan data yang terurut. Nah, contohnya tentukan K20. Nah, di sini kita lihat 0, 1 sampai 5 ini disebut dengan indeks. Nah, sedangkan 10 sampai 80 ini disebut dengan K. Nah, kita cek indeks yang ke-0. K-nya itu 10. Apakah 10 itu sama dengan 20? Tentu tidak. Lalu cek dengan indeks yang pertama. K-nya itu 30. Kita cek dengan K yang kita inginkan, yaitu K20. Tentu beda. Lalu kita cek lagi indeks yang kedua. K-nya itu 50. 50 tidak sama dengan 2. Kita cek lagi indeks yang ketiga. K-nya itu 70. Apa 70 itu sama dengan 20? Tentu tidak juga. Kita cek lagi ke indeks yang keempat. K-nya itu 20. Apakah 20 sama dengan 20? Ya, tentu sama. Maka elemen yang kita cek itu cukup dari yang pertama, yaitu 10 hingga 20. Dari K yang kita inginkan itu, hingga sampai K-nya itu ditemukan. Nah, berarti K yang kita inginkan ini ditemukan pada indeks yang keempat, elemen ke-5. Baik, kita lanjutkan sekarang mengenai binary search. Nah, apa itu binary search? Binary search adalah pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data yang kita cari dari elemen yang ada dengan elemen yang berada di posisi tengah. Jika ditemukan, maka proses akan berhenti. Dan jika tidak ditemukan, maka proses akan terus berlanjut hingga mempersempit pencarian menjadi setengah dari jumlah elemen. Nah, dalam binary search ini, data itu wajib diurutkan. Misalkan, contohnya, tentukan K20. Nah, di sini, K-nya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dengan indeksnya itu dari 0 sampai 6. Nah, jumlah indeksnya itu kan ada 6. Kita jumlahkan indeks yang akhir dengan indeks yang awal. Berarti 6 ditambah 0, yaitu sama dengan 6. Nah, jumlah 6 ini kita bagi 2, yaitu menjadi 3. Nah, kita lihat indeks yang ketiga ini kayaknya berapa? Di sini kayaknya yaitu 40. Nah, di sini apakah 40 itu lebih besar dari 20 atau lebih kecil dari 20 atau sama dengan 20? Kita bandingkan dengan K yang ditanyakan. Nah, ternyata 40 ini lebih dari 20. Nah, maka indeks yang di tengah ini kita kurangi 1 dengan indeks sebelumnya. Jadi 3 atau indeks ketiga ini kita kurangi 1. Nah, menjadi indeks yang kedua, yaitu bernilai 30. Nah, apakah 30 itu sama dengan 20? Tentu tidak, karena 30 lebih dari 20. Nah, kita bagi 2 lagi indeks ini. Karena indeksnya itu ada 2, atau jumlahnya 2, karena 2 tambah 0 sama dengan 2, maka kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, kita lihat indeks ke-1. Apakah 20 ini sama dengan 20? Ya, tentu sama. Nah, sehingga K20 ini berada di indeks yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpolation search. Apa itu interpolation search? Interpolation search ini sama, yaitu dengan binary search, di mana untuk menghitung nilai tengahnya itu atau posisi tengahnya itu menggunakan rumus. Rumusnya ialah posisi tengah sama dengan kunci atau K-nya dikurangi K minimumnya dibagi K maksimum dikurangi K minimum dikali indeks maksimum dikurangi indeks minimum ditambah indeks minimum. Contoh, cari nilai 31 atau K31. Nah, kita masukkan ke rumus. Kuncinya yaitu K-nya adalah 31 dikurangi K minimumnya ialah 10 dibagi K maksimumnya 44 dikurangi K minimumnya 10 dikali indeks maksimumnya yaitu 9 dikurangi indeks minimumnya yaitu 0 ditambah indeks minimum yaitu 0 sama dengan 5,5. Nah, kita bulatkannya ke bawah menjadi 5. Kita lihat indeks kelima di sini. Ternyata K-nya itu ialah 31. Apakah nilai indeks kelima ini sudah selesai? Ya, karena K-nya itu 31 sehingga pencariannya itu selesai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.